Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya David Michael bisa kembali menjumpai Anda di program spesial Talk Show bersama Polda Nusa Tenggara Timur. Pagi ini kita akan berbicara tentang tema unjuk rasa anarkis. Dan Anda bisa memberikan pertanyaan lewat WhatsApp di 085 263 927 058. Baik, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @afbtvkupang dan juga Anda bisa mampir di Facebook AFB TV Kupang. Siaran AFB TV Kupang juga Anda bisa menyaksikan lewat live streaming AFB TV Kupang lewat aplikasi Play Store. Baik, dan sudah hadir di studio dua narasumber kita yang akan berbicara tentang tema kita pagi ini tentang unjuk rasa anarkis. Saya langsung perkenalkan untuk Anda pemirsa. Yang pertama, Bapak Bill Nope selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Apa kabar Pak Bill? Dan yang berikutnya, Bapak Lazarus J. Hamad sebagai sosiolog. Selamat pagi Pak Lazarus, apa kabar? Nusa Cendana. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, sehat, semangat. Ya, semangat. Oke, baik. Dan yang berikut ini Pak Lazarus J. Hamad sebagai sosiolog. Selamat pagi, Pak Lazarus, apa kabar? Selamat pagi. Semangat pagi. Sangat Semangat pagi. Baik, untuk Anda sekali lagi silakan untuk bergabung memberikan pertanyaan di WhatsApp 085263927058 tentang tema kita unjuk rasa anarkis. Baik, saya ke Pak Bill Nope terlebih dahulu. Ini berbicara seputar tema kita pagi ini, unjuk rasa anarkis. Nah, ini anarkis ini cakupannya sangat luas sekali, Pak. Oke, jadi begini, yang pertama unjuk rasa atau demonstrasi itu adalah hak warga negara, hak setiap warga negara atau hak konstitusional warga negara yang diatur dalam konstitusi kita. Yeah. Pasal 28 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka umum, juga diatur dalam undang-undang. Nah, silakan setiap warga negara itu punya hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum, di depan umum, tapi ingat ada batasannya. Ya, tidak boleh dilakukan yang pertama adalah harus seizin pihak keamanan, memberikan surat tertulis, ya, kemudian ada jamnya sesuai izin tadi, misalnya izin ke Pak Polisi atau Polda misalnya. Kemudian tidak menggunakan senjata tajam, atau tidak melakukan unjuk rasa atau demonstrasi di tempat-tempat rumah ibadah, tidak membawa barang-barang tajam atau bom dan sebagainya. Kemudian jika waktu sudah selesai, silakan meninggalkan lokasi demonstrasi atau unjuk rasa. Nah, itu dulu. Nah, kalau dia sampai anarkis, artinya dia tidak menyepakati atau mematuhi, dia melanggar undang-undang yang berlaku karena melakukan perbuatan-perbuatan anarkis. Nah, ini yang disayangkan kalau terjadi. Tapi untuk kita di Kota Kupang, khususnya di Nusa Tenggara Timur, tidak ada demonstrasi. Jadi ada hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tapi ingat ada batasannya. Ketika Anda menyampaikan pendapat di muka umum, tapi kalau Anda melakukan perbuatan merusak atau anarkis, maka Anda akan ditindak oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Dan kalau kita berbicara soal unjuk rasa anarkis ini, secara umum, Pak Bill, tentunya ini kita melihat bersama juga. Seperti kata saya awal tadi bahwa ini beberapa rentetan peristiwa yang terjadi, isu-isu yang diangkat juga ini sangat memprihatinkan juga. Ini seperti apa? Termasuk juga kalau kita berbicara soal mahasiswa. Nah, ini nih setiap hari langsung bertatapan dengan mahasiswa nih, apalagi kita berbicara soal hukum. Oke. Jadi demonstrasi atau unjuk rasa beberapa minggu terakhir ini karena memang ada isu atau ada pro kontra di masyarakat, termasuk mahasiswa terkait RUU KPK maupun RKUHP. Kita sudah tahu bersama kan, RUU KPK itu adanya revisi atau perubahan oleh DPR, sehingga bagi mahasiswa atau bagi kelompok aktivis lainnya merasa bahwa RUU KPK itu melemahkan KPK. Nah, setelah itu Presiden akhirnya menyetujui RUU KPK itu
dan di DPR langsung mengikutinya lagi dengan sejumlah RUU lainnya, RKUHP, RUU Pemasyarakatan dan sebagainya. Nah, mahasiswa mengambil peran dan didukung berbagai elemen organisasi lainnya, aktivis anti korupsi, organisasi perempuan, aktivis perempuan, mengambil peran untuk menyampaikan pendapatnya ke muka umum bahwa mereka tidak puas, atau mereka tidak suka, atau mereka merasa bahwa RUU ini melanggar hak mereka, membahayakan, melemahkan KPK, dan bisa melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya, cara yang dilakukan adalah, salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Tapi itu diberi kebebasan oleh konstitusi kita. Ya, makanya terjadi demonstrasi di berbagai kota-kota besar, di kampus besar, di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tetapi dalam beberapa kejadian kita melihat bahwa ada anarkis atau perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, merusak fasilitas umum dan sebagainya. Nah, ini bisa saja kita tarik karena ada kepentingan orang lain atau kelompok lain yang tidak puas atau mengambil kesempatan memboncengi mahasiswa atau menunggangi mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang anarkis tadi. Kita bisa lakukan misalnya menunggangi kelompok pendemo. Misalnya orang yang tidak puas atas pilpres yang lalu, bahkan ada isu radikalisme, bahkan sampai pada soal isu menggagalkan pelantikan presiden Jokowi. Oke. Baik. Nah, ini apakah ini kalau kita berbicara soal perilaku sosial. Nah, ini seperti apa, Pak Lasarus? Ya. Begini, saya kira persoalan demonstrasi saya kira harus dipahami dalam konteks dan waktu tertentu gitu ya. Artinya gini, kita mesti melihat akar. Kenapa sih sebetulnya? Atau apa alasan sih sebetulnya? Alasan ada dari yang disebut demonstrasi. Tadi sudah disampaikan Pak Bill, kalau di negara demokrasi yang menganut paham demokrasi, berdemonstrasi itu hak konstitusional orang, itu tidak bisa dilarang gitu ya, tidak bisa dilarang. Tapi mari kita periksa misalnya berdemonstrasi atau unjuk rasa di Indonesia gitu. Dalam batas tertentu saya kira negara itu membiarkan orang untuk berdemonstrasi dalam batas tertentu gitu ya. Nah, terkait misalnya dengan demonstrasi anarkis yang kemarin, saya kira kita mesti melacak kira-kira konteksnya apa sih sebetulnya. Nah, isu-isu yang tadi sudah disebutkan, misalnya pengesahan atau pembahasan rancangan undang-undang KPK, RUU KUHP, pertanahan dan sebagai permasyarakatan dan sebagainya. Ini menjadi konteks ya, substansi dari kenapa kemudian yang menjadi alasan terutama kenapa kemudian mahasiswa melakukan unjuk rasa. Itu dulu. Lalu kemudian waktu. Ini kan sebetulnya menjadi momen transisi gitu ya. Transisi dari yang DPR yang mau menyelesaikan masa tugas ke DPR baru, lalu kemudian itu dari aspek dari konteks misalnya pergantian anggota legislatif, tapi dari konteks misalnya pergantian presiden di ruang eksekutif, saya kira ini kan sebetulnya fase di mana ada proses sistem transisi pelantikan DPR tanggal 20 Oktober besok. Nah, dua hal itu, konteks tadi itu dengan isi dengan waktu itu menjadi sebetulnya menjadi penting untuk didiskusikan dan menjadi alasan ada kenapa kemudian demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kemarin itu menjadi anarkis gitu. Nah, lagi-lagi demonstrasi itu kan tidak dilarang. Yang menjadi soal itu kan ketika demonstrasi itu disertai dengan tindakan kekerasan, tindakan perusakan dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira yang menjadi sebetulnya kegalauan kita itu adalah bukan di demonstrasinya, tapi efek dari demonstrasi yang sifatnya anarkis. Itu saya kira itu yang menjadi puncak kegalauan kita, dan itu dilakukan oleh elemen-elemen yang beberapa elemen terutama yang melakukan demonstrasi kemarin. Pertanyaan kemudian adalah apakah siapa yang menggerakkan itu? Saya percaya betul bahwa mahasiswa itu sangat teman-teman mahasiswa itu sangat sadar betul tidak akan mereka manusia-manusia yang punya pemikiran yang visioner yang harus diperiksa seperti yang Pak Bil bilang tadi itu adalah bisa tidak dilacak misalnya elemen lain yang turut serta dalam ruang demonstrasi itu. Dan ini kalau menurut teori psikologi massa itu kan agak sulit melacak itu. Dan menurut saya teman-teman mahasiswa mesti membaca itu bahwa
Mau mereka tidak mau, melakukan suka tidak persis suka. gitu ya, mau tidak mau mereka harus menerima itu. Bahwa kemudian bukan mereka, tapi karena kemudian Iya. elemen itu memboncengi mereka, orang kemudian mengatakan bahwa Mahasiswa. "Wah, ini mahasiswa gitu. Meskipun dalam batas tertentu saya sih sebetulnya tidak terlalu yakin. Oke, nah ini soal aturan. Kalau kita kembali lagi, Pak Bill, ini seperti apa aturan hukum? Jadi memang kalau saya perhatikan, saya amati mahasiswa perdebatan ini, mahasiswa di berbagai bidang mengatakan bahwa mereka tidak melakukan anarkis. Ya, toh. Kemudian jika aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian mendapatkan orang atau berapa orang yang melakukan perbuatan itu ditangkap saja, diproses hukum pidana seperti biasa. Sejauh ini seperti apa? Yang saya amati banyak orang yang ditersangkakan karena proses ini, entah dia mahasiswa entah bukan, tapi banyak juga yang bukan mahasiswa. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas demonstrasi ini atau unjuk rasa ini diboncengi oleh kepentingan-kepentingan lain yang hendak mengganggu atau paling tidak merusak keamanan atau melakukan anarkis, atau ujungnya adalah hendak menggagalkan, ada niat paling tidak mengagalkan proses pelantikan Presiden Jokowi periode kedua. Begitu kira-kira. Oke. Nah, kita lihat bersama juga dengan rentetan peristiwa yang terjadi sampai saat ini. Ini situasi sekarang ini juga artinya kita menyaksikan kalau sekarang ini era digital. Ya, semuanya aksesnya lebih cepat lagi. Nah, ini peran dari media sosial. Nah, peran media sosial, tetapi juga ini orang yang menggunakan media sosial ya. Ini kaum milenial kalau kita bicara. Nah, ini di zaman-zaman sekarang ini seperti apa? Kalau saya gini Pak, Mas, medsos ini perannya bisa jadi positif dan bisa jadi negatif. Bisa Positif, terjadi anarkis juga. ya positif artinya kalau kita mau demonstrasi masih bisa melakukan hal yang positif, orang bisa gampang berkumpul, isu-isu positif bisa masuk. Tapi untuk konteks demonstrasi banyak negatifnya, karena banyak meme yang bertebaran di media sosial itu menyebabkan orang atau mahasiswa tidak tahu apa substansi yang ada di demo, jadi menyebabkan mereka cepat-cepat mengambil keputusan untuk demo, tapi salah substansinya, begitu. Misalnya tentang RKUHP, ya toh, ada berbagai informasi atau meme muncul soal hewan A, rumah A makan tetangganya, itu kan tidak tepat. Kemudian kalau istri memaksa suami memaksa istri untuk ini berhubungan segala macam, itu menjadi pidana. Itu kan keliru karena yang ditampilkan cuma kulitnya saja. Dalam kondisi yang diatur di RKUHP atau rancangan Kitab Undang Hukum Pidana itu berbeda. Suami dapat dipidana apabila memaksa istri secara berlebihan dalam konteks tertentu, begitu. Nah, untuk meme atau media sosial ini bagi milenial, bagi saya tolong di cek and recheck lah masih kebenaran soal substansi atau soal informasi apa yang dapat dari media sosial. Karena teknologi begini cepat, informasi begini cepat, salah membaca atau tidak melakukan pengecekan kembali maka akan menyebabkan kesalahan. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan adanya anarkis atau tidak dari informasi yang sesat dan menyesatkan yang terjadi di media sosial. Oke. Nah, ini respon dari, artinya kita melihat di lingkungan sosial kita, Pak Lazarus ini berkaitan dengan yang tadi menyambung dari apa yang dikatakan Pak Bill, berkaitan dengan berita-berita bohong atau hoax. Nah, ini seperti apa? Itu tadi menyambung Pak Bill, saya kira ruang dunia media sosial kita sebetulnya ruang publik gitu ya. Nah, karena itu maka karena ruang publik maka orang dalam tanda petik bisa melakukan apapun di sana. Problemnya kan kemudian ketika orang tidak memilah kira-kira informasi mana yang boleh dipercaya dan boleh diteruskan di media sosial, mana yang tidak. Gitu. Nah, ini menjadi sih sebetulnya ini menjadi masalah utama kita gitu. Nah, masyarakat kita, kalau saya menilai masyarakat kita ini kan sebetulnya masih hidup di bayang-bayang bayang-bayang tahu gitu ya, bayang-bayang tahu gitu. Masyarakat kita hanya tahu, tapi dia tidak paham. Beda itu ya. Mereka tahu media, iya, tapi mereka tidak paham apa sih sebetulnya dampak, implikasi atau akibat kalau kemudian sebuah isu itu disebarkan melalui media dengan berbagai macam varian dan sebagainya itu. Ini soal. Nah, makanya kan saya sering menyebut problem kita itu sebetulnya sederhana. Problem kita itu sebetulnya ada di jempol kita. Ya. Kalau kita bisa berhasil mengontrol jempol, saya kira bisa. Karena yang mengirim itu kan jempol gitu ya. Bahwa kemudian asa
akal kita mesti dipertajam, iya, tapi menurut saya problem kita tuh ada di jempol. Tadi ketika misalnya orang meneruskan atau membuat meme dan sebagainya tanpa mempertimbangkan apa sih efek atau dampak kalau kemudian saya menyebarkan ini gitu. Ini sebetulnya apa? Ini problem utama karena kita tidak bisa mengontrol secara sosial. Kita tidak bisa mengontrol jempol itu. Saya tambah sedikit soal ini, soal meme. Jadi memang ada istilah buzzer atau apa ya? Buzzer yang memanfaatkan media sosial dengan membuat meme palsu yang untuk membakar orang. Orang itu bisa masyarakat umum, bisa mahasiswa. Bahwa DPR membuat RKUHP dalam rancangan revisinya ini yang isinya itu akan membatasi hak kita, akan membuat kita mudah saling mempidana orang atau kita menjadi mudah kita kena pidana. Itu yang disebar dengan cepat oleh buzzer-buzzer yang hendak mengacaukan negara ini. Oleh karena kaitan dengan kepolisian, ya toh, memang harus proaktif benar. Karena isu kecil apapun, buzzer-buzzer itu mengemasnya dengan baik, dengan caranya menjadi negatif, ya toh, dan disebarkan dengan cepat di media sosial. Di saat yang sama masyarakat kita, yang tadi Pak Lazarus bilang, dia tahu tapi dia tidak paham, dia langsung mengambil tindakan karena dia tidak paham tadi ini benar atau tidak isi revisi RKUHP yang dia dapat hanya 1-2 kali sepotong yang ada dalam Facebooknya atau meme tersebut. Kira-kira. Jadi di send lagi ke orang lain juga. Iya, lebih cepat. jadi itu memang sengaja dibikin untuk membelah masyarakat, untuk mengacaukan masyarakat. Sengaja dibikin kalau saya perhatikan. Oke. Nah, ini menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Lazarus, Pak Bil. Ini berkaitan dengan tahu, ya. Tapi juga ini untuk bagaimana untuk mencerna ini seperti apa nih? Kalau kita berbicara soal dari segi hukum dan juga kembali lagi nih setiap harinya melihat mahasiswanya ini seperti apa? Tahu, artinya apa yang dia lihat langsung di media sosial itu jangan langsung dia anggap itu benar, gitu. Misalnya pembahasan satu pasal dan ayat dalam RKUHP, ya kan? Dia harus baiknya atau kita baiknya melakukan pengecekan lagi di website atau di website pemerintah sumber utama lainnya yang mengatakan bahwa benar kebenaran kalimat-kalimat yang tadi, karena bisa saja dipelintir kalimat itu. Gitu. Kalau kalimat asli dalam draft RKUHP atau satu undang-undang itu digeser sedikit saja menjadi lain, kan begitu. Menjadi tafsirannya menjadi berbeda. Lagian itu kan masih draft, masih dalam tahap pembahasan, belum ketok, belum final. Artinya masih bisa berubah. Nah, karena perkembangan media sosial begini cepat dan orang dengan mudah menyebarkan dan orang yang lain tidak menyebarkan, tapi dia membaca langsung meresapinya tanpa memahami dengan baik, dia mudah terprovokasi. Jadi orang hanya karena dia pegang HP di rumahnya, dia baca sedikit saja, tapi komennya melebihi apa yang dia tahu tadi. Bahkan menjadi sangat negatif. Baik. Oke. Nah, ini kembali lagi soal lingkungan sosial kita, Pak Lazarus. Ini kalau kita melihat ini setiap harinya di ibu kota ya, kita masih berbicara skalanya ini bersifat nasional. Nah, untuk peran sendiri dari pihak keamanan, nah karena di Jakarta ya, kalau kita berbicara soal di Jakarta pusatnya, ini banyak sekali pihak yang ada di dalamnya. Kita sudah berbicara panjang lebar, ini banyak sekali. Bahkan juga ada anak-anak sekolah ya, anak sekolah yang juga masuk juga di dalam. Ini seperti apa? Begini, tadi di awal kita sudah jelaskan gitu ya. Dosa kita itu sebetulnya terletak pada ketidakmampuan kita untuk membedakan isu dengan gosip dengan substansi, ya. Lalu kemudian dalam batas tertentu ada elemen yang kemudian memprotes gitu ya. Tapi tadi ada kelemahan kita tadi, kita hanya tahu gitu ya, tahu sepotong bahasanya Pak Bil tadi itu, lalu kemudian komentarnya banyak gitu ya. Nah, ini menjadi soal. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih sebetulnya kita bisa membaca itu gitu ya. Nah, kalau kita ingin membaca itu saya kira sederhana. Kita kalau mau dilihat betul, kita hidup di era yang disebut post-truth, ya, katakanlah begitu. Era di mana yang disebut gosip dan isu itu dianggap sebagai sebuah kebenaran dan kita percaya itu. Dan yang terjadi itu, terutama kemudian pasal-pasal yang bermasalah kemarin itu karena fenomena post-truth itu sebetulnya isu, tapi ketika misalnya terlampau meluber, banyak muncul di media sosial, orang mempercayai bahwa memang betul ini sudah yang terjadi, padahal sebetulnya tidak. Dan ini, nah sekarang pertanyaan, seperti apa sih sebetulnya peran yang dimainkan oleh teman-teman aparat keamanan? Bacaan saya sih sebetulnya
teman-teman aparat keamanan sudah bisa masuk ke sana. Dalam arti untuk mengkonter itu ada gitu ya, ada gitu. Cuman berapa banyak sih sebetulnya teman-teman? Berapa banyak energi yang dipunyai oleh teman-teman aparat keamanan? Saya kira masih mereka tidak cukup kemudian untuk membendung jutaan manusia di Indonesia gitu yang memberikan komentar lalu kemudian menyebarkan isu dan gosip seperti itu gitu. Oke, mereka punya peran betul penting besar dan itu mereka sering lakukan gitu, bacaan saya gitu. Tapi terus terang ketika misalnya kita masuk ke ruang yang lebih luas lagi, saya kira energi teman-teman aparat keamanan menjadi tidak ada apa-apanya jadinya gitu. Nah itu makanya kemudian harapannya kan gini, yang mengontrol itu tidak cukup kita hanya mengharapkan aparat keamanan. Kalau saya gitu ya, masing-masing orang minimal bicara dengan jempolnya gitu, tertiblah kamu gitu ya, supaya apa? Supaya negara ini bisa aman. Kalau tidak, saya kira ruang yang disebut dengan masyarakat terpecah, fragile society akan muncul di sini gitu. Saya kira itu. Oke, baik, Pak Bin dan juga Pak Lazarus, nanti kita akan ngobrol lagi lebih dekat lagi dengan Nusa Tenggara Timur. Tapi setelah yang berikut ini pemirsa, untuk Anda juga tetap bersama kami di Special Talk Show bersama dengan Polda Nusa Tenggara Timur, unjuk rasa anarkis. Hanya IndiHome yang bisa HP jadi telepon rumah, nonton TV di pause, di rewind, di playback, internetan super cepat, jadikan rumahmu smart home yang hebat. Hanya IndiHome yang bisa, hanya IndiHome. Ingin jadi bagian dari sebuah peristiwa atau punya info menarik yang bisa bikin orang ketawa? Yuk gabung bareng AFB TV Kupang di Info Netizen. Caranya gampang banget. Cukup share video atau foto hasil karyamu tentang peristiwa aktual yang terjadi di sekitar kamu maupun informasi event atau lokasi wisata seru yang viral di NTT. Serius boleh, yang lucu apalagi. Foto maupun video yang lolos sensor akan kami tayangkan di Info Netizen AFB TV Kupang setiap Senin sampai Minggu jam 5:30 sore. Ingat, jam 5:30 sore. Dan bakal ditayangin ulang setiap hari juga jam 8 pagi. Jadi setiap pagi nonton Info Netizen dulu sebelum beraktivitas. Yuk kirim sekarang juga ke email info.afbtv@gmail.com atau bisa juga lihat Facebook AFB TV Kupang. Menyajikan informasi terkini yang memperluas wawasan, mengulas 5 fakta unik dari penjuru dunia, mengulik 5 fenomena menarik yang luar biasa. Kami rangkum lengkap menjadi satu dalam Top 5. Setiap hari jam 7:30 malam hanya di AFB TV. Baik, kita kembali di Special Talk Show bersama dengan Polda Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Unjuk rasa anarkis tema kita pagi ini. Dan sekali lagi buat Anda yang baru menyaksikan, selamat pagi. Anda bisa memberikan pertanyaan lewat WhatsApp di 0852 639 27058. Baik, kembali lagi saya ke Pak Bill dan juga Pak Lazarus. Ini kalau kita berbicara tadi awal di seputar nasional ya, kita cakupannya nasional. Nah, kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur sendiri berkaitan dengan tema kita. Nah, ini isu-isu nasional, tidak bisa kita pungkiri bahwa itu luas sampai ke daerah. Ya, ini perilaku sosial kita ya. Lebih cepat lagi nih, Pak Lazarus. Saya kira gini, kalau membaca realitas ke NTT-an kita, saya kira
Pertama memang apa sih sebetulnya kalau misalnya unjuk rasa yang anarkis nyaris ini gitu ya, nyaris bukan tidak ada tapi rendah gitu ya. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi saya kira kita di NTT dari aspek yang ini kita patut diberi apresiasi lah teman-teman gerakan mahasiswa dan sebagainya gitu. Lalu kemudian di sisi yang lain juga aparat keamanan juga mereka sebetulnya merasa bahwa karena unjuk rasa seperti anarkis seperti yang terjadi di beberapa kota tidak ada, saya kira mereka juga tidak mengeluarkan katakanlah sikap yang ini gitu. Saya pikir di NTT baiklah, tidak untuk sementara gitu ya, sementara. Dan mudah-mudahan ke depan tidak terjadi yang anarkis lah. Okay. Tapi catatan pentingnya adalah kita tidak bisa hanya membaca hari ini gitu. Saya kira perkara misalnya penundaan pembahasan RUU, KUHP saya kira dengan beberapa RUU lain itu mesti diantisipasi mulai hari ini gitu. Saya bicara harus mengantisipasi itu gitu saya kira. Artinya apa? Semua elemen di daerah ini di NTT saya kira harus sama-sama duduk mendiskusikan seperti apa sih sebetulnya mekanisme dan cara kita untuk menyampaikan katakanlah pendapat masukan kita ke DPR agar kemudian tidak lagi terjadi misalnya unjuk rasa yang anarkis sifatnya, agar kemudian elemen gerakan betul-betul murni punya kepentingan untuk katakanlah memperbaiki atau merevisi atau katakanlah menunda atau bahkan katakanlah menghentikan pembahasan tentang rancangan undang-undang itu gitu. Tapi catatannya adalah mereka harus bisa mengontrol elemen mana yang betul-betul murni dan elemen mana yang memiliki beragam kepentingan lain yang menyusup masuk gitu. Itu yang harus diperhatikan baik gitu. Ya. Jadi ada satu cerita bahwa berbahagialah polisi yang bertugas di Nusa Tenggara Timur. Jadi semacam olok-olokan antar mahasiswa ya gitu ya. Bahwa kalau kita bertugas, orang polisi bertugas di NTT itu dia akan aman, nyaman, jarang mengurusi hal-hal terkait demonstrasi mahasiswa lah, anarkis lah gitu. Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua, soal respon kita terhadap satu isu, ya, kita di Nusa Tenggara Timur di Kupang, khususnya mahasiswa atau kelompok mahasiswa atau aktivis, sebenarnya cukup terlambat. Ya, orang sudah menyampaikan aspirasinya 2-3 hari bahkan seminggu, baru kita sadar kok di Kupang adem-adem saja, tenang-tenang saja, baru mulai melakukan kontak sana, kontak sini, berkomunikasi dan melakukan unjuk rasa. Saya mengamati sendiri ketika aliansi mahasiswa itu melakukan demo, mereka berkumpul di bundaran PU dan mereka lanjutkan jalan long march ke depan kantor gubernur dan kantor DPRD provinsi. Ya, saya menyaksikan bahwa setiap mahasiswa melaksanakan fungsinya dengan baik, menyampaikan pendapat dengan baik. Saya lihat sendiri mereka tertib. Mereka benar-benar mendapatkan pengawalan atau dijaga atau diawasi dengan baik oleh pihak Polda Nusa Tenggara Timur. Banyak polisi yang bertugas, banyak mobil-mobil khusus itu yang mengawal, bahkan sampai mereka dibantu oleh Polda NTT untuk bertemu pihak perwakilan dari DPRD provinsi. Dibantu dalam artian ada fasilitas polisi digunakan, mobil untuk pengeras suara, pagar betis dan sebagainya itu digunakan. Jadi untuk konteks Nusa Tenggara Timur bagi saya unjuk rasa kita ini tidak terlalu tidak adalah perbuatan-perbuatan yang sampai pada anarkis. Baik. Menarik juga ini soal informasi. Nah di saat di pusat sudah gerak ini ceritanya delay. Seperti apa Pak Hamil? Kita di Nusa Tenggara Timur khusus di kampus-kampus ini mahasiswa baru tidak dilatih untuk demo. Oke. Bagaimana Pak? Seperti itu, Pak Ansar? Saya tidak ini saya dulu Pak. Harusnya bagi saya mahasiswa semester 1 dilatih untuk demo dalam tanda petik. Ya, untuk menanggapi isu-isu nasional yang krusial terkait nasional atau daerah, mereka dilatih untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Anak-anak yang dilatih itu hanya anak yang terlibat dari organisasi misalnya GMNI, PMG, GMKI saja. Tapi kalau dia jadi mahasiswa saja, dia tidak terlibat dari organisasi ekstra lain, dia nggak akan punya pemahaman soal itu. Dia tidak akan berani. Jadi bisa jadi anak yang demo itu adalah anak-anak yang dia mahasiswa Undana misalnya, tapi dia adalah aktivis di PMKRI atau GMKI atau GMNI gitu. Jadi untuk peluang-peluang itu yang membesar sampai anarkis untuk di NTT saya
yakini tidak tidak sulit dan tidak terjadi. Tadi persoalan apa ya sih sebetulnya keterlambatan isu, saya kira yang unjuk rasa kemarin gitu ya, saya sebetulnya apa sih sebetulnya tidak setuju dengan unjuk rasa itu. Yang kenapa isunya, bukan berarti tidak setuju dengan unjuk rasa yang tidak, isu unjuk rasa sebetulnya saya tidak setuju gitu ya. Bagaimana mungkin misalnya teman-teman melakukan unjuk rasa dengan isu penundaan gitu ya, pembatalan gitu ya, penundaan. Sementara satu hari sebelumnya itu DPR sudah apa ya, sudah memutuskan untuk menunda membahas itu. Lalu kemudian kalau mau berdemonstrasi ya mau 1 minggu sebelumnya lah. Ini kan orang sudah, bahasa saya di teman-teman mahasiswa di kampus, ini kalian lucu. Mahasiswa di Jakarta itu sudah tidurnya karena capek berdemonstrasi, baru kalian bangun berdemonstrasi, lucu gitu. Nah, ya, untung baik gitu ya, untung baik bahwa kemudian mereka tidak ini gitu. Tapi yang pasti bahwa yang disebut dengan apa ya, sebetulnya anarkis seperti tadi. Kenapa kemudian muncul demonstrasi anarkis? Jangan sampai itu. Jangan sampai kemudian mahasiswa kita itu tidak pernah dilatih untuk berdemonstrasi. Dalam tanda petik, sehingga kemudian yang muncul, yang berdemonstrasi itu kemudian orang-orang yang baru yang tidak mengerti kalau perbuatannya begini itu namanya perbuatan destruktif, anarkis dan sebagainya. Saya takut itu. Persis seperti yang disampaikan Pak Bil, kalau misalnya teman-teman yang giat dalam berdemonstrasi, mereka tidak mengerti betul cara menyampaikan pendapat yang baik itu. Ya sampaikan itu dengan benar tanpa harus kemudian merusak tiang listrik lah, merusak jalan lah, rambu-rambu. Kalau itu yang terjadi kan saya kira agak sulit membedakan mana mahasiswa, mana orang yang katakanlah orang yang perusuh dan sebagainya. Oke, saya tahu. Itu. Ya. Jadi saya tahu nih Kak. Ya. Demonstrasi menjadi sangat negatif. Ya toh? Atau unjuk rasa itu kan katanya negatif sekali kalau kita mengenal orang yang atau kelompok mahasiswa mau berdemo atau melakukan unjuk rasa ke DPRD provinsi atau ke kantor gubernur atau kemana saja, kalau mereka meminta izin, bersurat kan izin kepada pihak kepolisian, Polda atau Polres kota, terus syarat-syarat mereka penuhi, jamnya, siapa korlapnya, apa materi demonstrasinya, berapa orang yang akan dibawa, adanya jaminan untuk tidak merusak kepentingan umum, tidak mengotori tempat umum. Ada kan itu diminta nanti ada syarat-syarat. Kemudian tidak mau sertanya dan sebagainya. Saya kira pihak kepolisian pun akan menyambut baik. Ya tuh silakan hari-hari demo jam berapa, tapi ingat rambu-rambunya ditepati. Jadi kalau seperti itu ya demo tiap hari pun kita tidak masalah, orang bebas menyampaikan pendapat. Baik, ya jadi tidak terjadi seperti yang terjadi di pusat. Di saat itu juga ada orang tua yang langsung turun ke lapangan juga untuk memanggil anaknya untuk kembali ke rumah. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali juga berkaitan kembali lagi. Saya tahu, ya ini berkaitan dengan tahu, ya menerimanya, ya ini tahu, tetapi untuk mencernanya ini. Nah ini persoalan juga ya, barusan kita ngobrol. Saya kira begini itu, Pak. Artinya gini, ini sebetulnya perspektif teoritik gitu ya. Kalau kita belajar taksonomi Bloom itu, tingkat pengetahuan seseorang itu kan mulai dari tahu mengetahui, ya. Sampai terakhir itu kan dialektis gitu ya, evaluatif bahkan ya. Evaluatif gitu. Jangan kan misalnya sampai di level evaluatif atau dialektis. Yang paham saja kan kita belum gitu ya. Ya, saya sering mengatakan bahwa kita memang hidup di era modern, tapi watak perilaku tabiat tipikal kita itu seperti di zaman batu, praliterer kita. Kenapa? Ya kita mengerti ini barang gitu. Huruf iya kita tahu gitu. Tapi seperti apa sih sebetulnya huruf kalau disusun menjadi kata, sebuah kata disusun menjadi kalimat. Ini soal besar kita gitu. Kita tidak paham. Ya. How to use it gitu. Ini problem kita gitu. Bagaimana kita menggunakan huruf itu? Karena kita hanya tahu A, B, C gitu. Apakah kemudian kita bisa memahami kalau saya menulis misalnya sebuah kata yang sifatnya misalnya provokatif, apa dampak misalnya? Ini soal besar. Kita tidak mengerti kita tidak paham sampai level itu. Kita tidak bisa mendialektis. Kalau saya menulis misalnya mahasiswa, siapa yang di samping mahasiswa? Dia yang berhadapan dengan mahasiswa. Apalagi kalau misalnya ketika saya berdemonstrasi membakar bla bla bla, pada level evaluatifnya misalnya, apa dampak? Pada level evaluatif, pemikiran evaluatif. Makanya kan saya sering menyebut, kita itu sebetulnya
masyarakat kita itu sebetulnya masyarakat tahu saja gitu. Kalau Tidak masyarakat paham. tahu saja, ya mereka belum sampai paham tadi, paham analitisnya belum, ya dialektisnya belum, apalagi sampai pada tingkat evaluatif tadi. Kalau belajar taksonomi belum gitu ya, pemikiran manusia gitu, agak sulit gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi seperti itu, banyak sekali demonstrasi yang sifatnya anarkis, yang sebetulnya ya, harus jujur dikatakan masyarakat muak dengan model-model atau cara berdemonstrasi yang begitu. Kasihan teman-teman mahasiswa, kasihan teman-teman aparat keamanan kepolisian. Kenapa? Dua-duanya kan menjadi apa? Dianggap sebagai, kalau mahasiswa anarkis, polisi tahan, bla 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 dan sebagainya, polisi kemudian disalahkan. Mahasiswa tetap disalahkan. Makanya kan memang konteks kita itu memang ya apa sih sebetulnya? Saya hanya berharap ke elit kekuasaan di Republik ini dalam tanda petik. Teman-teman di DPR lah, untuk apa? Saya kira harus belajar betul. Karena buat saya mereka harus bertanggung jawab sih sebetulnya. Kenapa kemarin tidak sebelumnya, dari dulu-dulunya mereka tidak bahas itu dan meminta masukan teman-teman gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika orang salah membuat meme dan sebagainya tadi itu, jangan sampai karena sosialisasinya terbatas, kurang. Jangan sampai. Padahal kalau dibahas jauh hari sebelumnya, mungkin orang sudah mengerti, oh iya, kalau dengan tingkat sosialisasi yang intens dan sebagainya, mungkin kasus yang kemarin, anarkis yang kemarin mungkin pelan-pelan diminimalisir. Ini harus diakui gitu, harus didiskusikan. Mahasiswa ini siapa? Kita punya anak-anak. Teman-teman kepolisian ini siapa gitu. Saya kira kita punya elemen untuk menjaga kita juga. Kalau misalnya itu Baik, saya kira. kalau ini satu judul lagu juga mungkin ya, lirik lagu Darah Muda, Darahnya Para Remaja. Nah, ini seperti apa? Berkaitan dengan unjuk rasa anarkis. Karena ini membara nih. Sedikit saja diberikan informasi yang artinya tahu, tapi ya ini Pak Bin. Jadi gini, soal darah muda, kalau di Kota Kota saya anggap ya, milenial khususnya. Milenial ini cenderung hidupnya mudah, enak, dengan jempol atau dengan HP di tangan jadi sudah ini. Tapi ada juga milenial yang substansi tidak tahu, tidak masalah. Yang penting saya ikut demo, saya ikut dalam barisan, ya toh, terus saya bikin status, ya kan? Itu juga masalah. Pak Nazor lebih tahu. Yang saya temui masih seperti itu lebih banyak. Ikut rame saja, beberapa saja yang paham betul, gitu loh. Nah, dalam konteks dengan itu ya dianggap tidak paham, jelas tidak paham. Dia tahu di kulitnya saja ada masalah, RKUHP atau RUKPK. Ikut rame saja. Yang penting dia aktivitas di medsosnya jalan, bahwa dia ikut demo dan dia bikin status. Soal substansi nanti dulu. Yang penting saya beraktivitas di medsos saya jalan, begitu kira-kira. Baik. Dan juga nanti ini tentunya juga begitu banyak harapan juga yang nanti juga disampaikan berkaitan dengan tema kita pagi ini, Pak Bin dan juga Pak Lazarus. Untuk Anda juga pemirsa, nanti kami kembali lagi spesial talk show bersama dengan Polda Nusa Tenggara Timur segera kembali. Hanya IndiHome yang bisa HP jadi telepon rumah, nonton TV di pause, di rewind, di playback, internetan super cepat, jadikan rumahmu smart home yang hebat. Hanya IndiHome yang bisa, hanya IndiHome. Menyajikan informasi terkini yang memperluas wawasan, mengulas 5 fakta unik dari penjuru dunia, mengulik 5 fenomena menarik yang luar biasa. Kami rangkum lengkap menjadi satu dalam Top 5. Setiap hari jam 7:30 malam hanya di AFB TV.
Ingin jadi bagian dari sebuah peristiwa atau punya info menarik yang bisa bikin orang ketawa? Yuk gabung bareng AFB TV Kupang di Info Netizen. Caranya gampang banget. Cukup share video atau foto hasil karyamu tentang peristiwa aktual yang terjadi di sekitar kamu maupun informasi event atau lokasi wisata seru yang viral di NTT. Serius boleh, yang lucu apalagi. Foto maupun video yang lolos sensor akan kami tayangkan di Info Netizen AFB TV Kupang setiap Senin sampai Minggu jam 5:30 sore. Ingat, jam 5:30 sore. Dan bakal ditayangin ulang setiap hari juga jam 8 pagi. Jadi setiap pagi nonton Info Netizen dulu sebelum beraktivitas. Yuk kirim sekarang juga ke email info.netizen.afbtv@gmail.com atau bisa juga lihat Facebook AFB TV Kupang. Baik, kita sampai di segmen akhir pemirsa dari tema kita di Special Talk Show bersama Polda Nusa Tenggara Timur. Unjuk rasa anarkis. Sudah banyak yang dibahas di tema kita Special Talk Show pagi ini. Untuk Anda juga pemirsa, semoga bermanfaat dan juga ini berkaitan dengan harapan tentunya. Nah, dengan keadaan sekarang ini dari Pak Bill dan juga Pak Lazarus. Baik, jadi saya berkomentar begini, bahwa harapannya bahwa masyarakat atau publik bebas untuk menyampaikan pendapatnya, kritikan ataupun saran kepada pemerintah terkait segala macam aktivitas atau program kerja atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kan itu diatur atau dijamin dalam undang-undang dasar kita. Di saat yang sama, aparat kepolisian pun juga mempunyai tugas untuk menjamin atau menjaga keamanan kita. Terutama dalam konteks kita hari ini, pagi ini adalah konteks ketika orang menyampaikan pendapat di muka umum, kepolisian bertugas untuk mengamankan, menjaga atau mengamankan dan mengawasi. Nah, untuk dua hal ini bisa connect ya, pihak pendemo atau pihak unjuk rasa harus mematuhi sejumlah aturan yang ditetapkan. Ya toh, syarat-syarat untuk mau menyampaikan pendapat di muka umum apa saja harus dipenuhi, ya toh, jangan dilanggar, ya toh, apa isinya, jam berapa, izinnya, segala macam diurus, ya toh, disampaikanlah kepada pihak Polda NTT atau kepada kepolisian, ya toh. Di saat yang sama Polda pasti akan menyambut baik untuk menjamin orang atau mahasiswa menyampaikan pendapatnya di muka umum. Kenapa Polda harus menjamin? Karena ada fasilitas umum itu. Ada semua warga negara lain yang di saat yang sama juga tidak menyampaikan pendapat. Dia melakukan aktivitas yang lain. Tugas Pak Polisi menjamin supaya silakan Anda menyampaikan aspirasi Anda, ya toh, lewat cara demonstrasi atau unjuk rasa, tetapi cara-cara tersebut tidak mengganggu aktivitas warga negara lain yang melakukan aktivitas lain. Kira-kira begitu. Oke. Baik, dari Pak Lazarus. Ya, pertama begini. Yang namanya kalau kita mengakui bahwa kita menganut paham demokrasi, saya kira unjuk rasa dan berbicara di depan umum itu sesuatu yang tidak boleh dilarang, karena itu hak konstitusional. Satu, kemudian yang kedua, negara kita juga melindungi mereka-mereka yang menyampaikan pendapatnya di muka umum. Lalu kemudian catatannya adalah bahwa Anda boleh, siapapun boleh menyampaikan pendapatnya di muka umum, hanya ya menyampaikan pendapat itu mesti dalam koridor hukum yang berlaku, dalam konteks tertentu. Yang disebut dengan unjuk rasa anarkis itu sedapat mungkin diminimalisir dan bila perlu tidak boleh ada gitu. Kenapa? Karena ya harus apakah kemudian kita setiap hari hanya memperbaiki lampu jalan? Apakah setiap hari kita memperbaiki misalnya taman? Atau fasilitas umum yang gedung dan sebagainya? Saya kira tidak. Masih banyak hal lain yang harus harus dipikirkan oleh teman-teman yang melakukan unjuk rasa. Satu, kemudian yang kedua, mari kita lihat aktor. Siapa sih mahasiswa yang melakukan unjuk rasa? Saya kira mahasiswa seperti yang tadi saya bilang, mahasiswa itu kan sebelumnya harapan kita gitulah, harapan bangsa ini gitu. Lalu di sisi lain, siapa sih sebetulnya teman-teman aparat keamanan kepolisian? Saya kira negara ini tidak akan ada kalau misalnya mereka tidak menjaga keamanan kita juga gitu sebetulnya. Ya. Lalu kemudian elemen masyarakat lain seperti yang Pak Bill bilang, mereka ada yang unjuk rasa, ada yang jaga.
Tapi masih ada juga orang lain yang melakukan aktivitas di jam yang sama, di luar mereka punya aktivitas itu. Dan ini yang harus tetap dijaga juga oleh teman-teman kepolisian. Dalam konteks yang demikian, ya, kalau semua pihak berpikir bahwa mari kita boleh berunjuk rasa, menyampaikan pendapat, menyampaikan katakanlah unek-unek kita ke DPR, lalu kemudian ya kita sampaikan itu dalam koridor yang benar. Saya kira negara ini tenang betul gitu, daerah ini aman betul gitu. Indonesia ini saya kira jauh dari apa yang disebut dengan realitas konfliktual, gitu. Tidak ada gitu. Ya, dan kita tidak mengharapkan sesuatu yang muncul masyarakat. Saya selalu omong hati-hati kalau kita tidak segera mengelola, kemudian mengontrol ini dengan baik, mengelola terutama perbedaan itu dengan baik, maka saya kira ruang perpecahan akan muncul. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sibuk mengurus perpecahan itu gitu, atau malah kemudian mari teman-teman mahasiswa kita boleh berdemonstrasi tapi setelah itu kita kembali ke kelas dan berdiskusi dengan dan baik. Sama seperti kasus yang lain. Saya kira masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan teman-teman kepolisian untuk katakanlah mengamankan bangsa dan negara, mengamankan masyarakat. Kalau itu tidak dilakukan saya kira itu sia-sia. Saya kira untuk rasa tidak boleh anarkis. Oke, saya tambah sedikit, Ya. Pak. Jadi memang momen unjuk rasa beberapa minggu terakhir ini karena memang baru selesai dilaksanakannya pemilu. Kemudian masih ada pihak-pihak yang tidak puas mungkin dengan hasil pemilu lalu. Kemudian orang menarik-narik unjuk rasa RKUHP, KPK dan sebagainya dengan momen pelantikan. Bisa kita katakan orang-orang yang pro pemerintahan yang akan dilantik ya kan. Mereka juga rasa ini mau dekat pelantikan jangan sampai digagalkan. Nah, bisa juga karena memang ada niat menggagalkan sehingga pihak itu jadi menjadi ramai, bahkan menjadi anarkis yang terjadi di kota-kota besar lainnya. Kita bisa balik seandainya Jokowi kalau sudah dilantik, apakah ada anarkis? Itu. Nah, kemudian satu lagi, adanya pergeseran-pergeseran isu. Atau pertama misalnya soal RKUHP tadi, orang tidak baca dengan baik, orang mengambil kesimpulan bahwa itu salah, keliru. Itu belum lagi ada buzzer atau orang-orang yang khusus membuat tulisan-tulisan atau flyer di internet, disebarin di medsos, baik di Instagram maupun Facebook, sehingga menjadi negatif, menjadi salah semua, dan itu kutipannya kecil. Kemudian soal RUU KPK misalnya, isu pelemahan KPK ditutupi oleh Taliban lah, radikalisme yang ada di tubuh KPK. Jadi substansinya menjadi bergeser, gitu loh. Kalau saya dari orang hukum, tata negara, ketika saya buka baik-baik RUU KPK, memang benar-benar ada pelemahan. Kalau kita mau diskusi analisa lebih dalam. Tapi isu itu ditutupi dengan KPK udah dikuasai Taliban, radikalisme dan sebagainya. Jadi menutupi isu aslinya. Jadi menjadi tambah runyam persoalan. Dan bagaimana dengan jempol? Jempolnya? Ya. Bapak Lazarus, saya kira menggunakan jempol dengan bijak. Ya, saya kira itu sederhana. Kita mesti mengasah akal dan mengontrol jempol. Okay. Itu ajakannya. Mari kita mengontrol jempol kita agar tidak segera men-share ya, mengirimkan isu terutama yang hal-hal yang bersifat isu dan gosip. Karena isu dan gosip itu sebetulnya informasi yang kebenarannya belum teruji gitulah. Kalau mau ya hiduplah merecek sebelum kemudian sebuah isu itu kita teruskan, menurut saya. Sesuai dengan fakta yang ada. Ya? Saya kira tanpa kemudian membumbuhi itu. Oke. Baiklah. Baik, dan ini tentunya harapan yang sangat baik, bukan saja untuk 1-2 orang saja, tetapi untuk kebersamaan kita semua. Untuk ada juga pemirsa yang sudah menyaksikan special talk show pagi ini, dan tentunya juga ini kebersamaan kita, pemirsa, berkaitan dengan unjuk rasa anarkis. Tema kita pagi ini memang kebersamaan dari, oleh, dan untuk kita semua. Bahwa Polri telah bekerja mengamankan setiap kejadian, terutama dengan unjuk rasa anarkis dengan mengedepankan keselamatan masyarakat. Polri juga manusia biasa yang terluka dan juga memiliki keluarga yang sama seperti masyarakat lainnya. Baik, dan sekali lagi terima kasih Pak Wilnope, dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, sudah berbagi informasi untuk kita juga, dan juga untuk Pak Lazarus Jehamad. Ya, ini dari segi sosiolog sudah berbagi informasi juga. Semoga bermanfaat untuk kita semua, memberikan penyegaran kepada kita untuk lebih bijaksana lagi. Baik, dan untuk Anda juga pemirsa, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Saya David Blackor, sampai jumpa.
Bye.